Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas kinerja uji kelima dari seri validasi verifikasi metode, yaitu linearitas. Apa sebetulnya yang dibahas dalam kinerja uji ini? Dalam linearitas yang ditetapkan adalah rentang kerja yang linier dari suatu kurva kalibrasi. Jadi, kinerja uji kelima ini hanya diperuntukkan bagi metode yang menggunakan kurva kalibrasi atau yang menggunakan perbandingan satu titik dengan standar. Karena walaupun kita hanya menggunakan perbandingan satu titik dengan standar, seperti halnya yang dilakukan pada metode-metode kromatografi, kita tetap harus menentukan terlebih dahulu mana daerah kerja yang linier, karena perbandingan satu titik hanya dapat dilakukan pada daerah kerja linier tadi. Pada kurva kalibrasi dikenal ada dua jenis persamaan garis regresi. Yang pertama, persamaan garis regresi umum dinyatakan dalam Y sama dengan BX plus A, dan yang kedua adalah persamaan garis regresi yang force to zero. Jadi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan linear regression force to zero yang dipaksakan lewat titik nol. Sebetulnya dia tidak melalui 0,0, akan tetapi dalam persamaannya dibuat tidak ada intercept Y sama dengan BX tanpa adanya A. B adalah slope atau kemiringan dari garis, dan untuk kedua persamaan garis regresi ini ada rumus B yang berbeda. Diberikan di sini rumus B-nya, di mana XI, YI itu adalah X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya, yaitu seri standar dengan konsentrasi X yang memberikan respon sebesar Y. Dan N adalah jumlah pasangan datanya. Nah, biasanya rentang kerja dalam analisa kuantitatif dimulai sebagai seri standar yang pertama, itu adalah angka LOQ sebagai batas terbawahnya. Dan yang tertinggi adalah batas respon alat. Dan di dalam batas rentang kerja ini ada daerah kerja yang linier. Itulah yang harus ditetapkan. Tetapkan di mana daerah linier berada. Apa yang harus dilakukan dalam menetapkan daerah kerja yang linier? Di sini Eurachem menganjurkan kita buat belangko dan bahan acuan. Yang dimaksud belangko di sini tentunya belangko pelarut atau belangko reaksi. Dan bahan acuan yang digunakan di sini adalah bahan acuan berupa senyawa murni, karena kita sedang menyiapkan seri standar, bukan bahan acuan berupa matriks yang sudah dibahas dalam kinerja uji akurasi.
Bisa juga kita menggunakan belangko contoh yang di-spike. Jadi ke dalamnya ditambahkan analit dengan berbagai konsentrasi berbeda. Kapan kita menggunakan belangko reaksi dan standar? Kapan kita menggunakan belangko contoh yang ke dalamnya ditambah analit dengan berbagai C berbeda? Biasanya kita menggunakan cara B ini apabila keberadaan analit dalam contoh relatif kecil. Kalau keberadaan analit dalam contoh relatif kecil, belangko contoh atau matriks contoh sangat mengganggu. Oleh karena itu, di dalam penetapan seri standarnya, gangguan tersebut diadakan atau dipelajari. Tapi apabila kita bekerja di daerah konsentrasi, bukan daerah yang renik atau trace analysis, kita dapat menggunakan standar murni biasa. Tidak memerlukan adanya belangko contoh. Dan diminta di sini disiapkan 6 konsentrasi dari seri standar. Kemudian kita lihat pada catatan, idealnya konsentrasi yang berbeda disiapkan secara mandiri dan tidak berasal dari sejumlah larutan pada larutan induk. Yang dimaksud begini, apabila kita menyediakan seri standar, umumnya pada pengerjaan kurva kalibrasi sehari-hari, seri standar itu disiapkan dari satu larutan induk, di mana larutan induk ini berasal dari menimbang standar dan melarutkannya dalam labu takar dengan volume tertentu, kemudian disiapkan 6 labu takar lain, dipipet pada labu takar pertama 1 mili larutan induk, pada labu takar kedua 2 mili, labu takar ketiga 3 mili, begitu seterusnya, diatkan sampai tanda batas. Itulah yang biasa dilakukan pada pengujian sehari-hari. Untuk keperluan validasi, di sini dikatakan jangan hal tersebut dilakukan. Tapi siapkanlah konsentrasi yang berbeda secara mandiri. Jangan berasal dari 1 mili larutan induk, 2 mili larutan induk, 3 mili larutan induk, dan seterusnya. Jadi, konkretnya, di dalam menyiapkan larutan yang akan diencerkan, siapkanlah juga 6 larutan pekat berbeda. Itu berarti penyiapannya dilakukan secara mandiri. Nah, setelah itu, plot respon pengukuran terhadap konsentrasi yang diukur. Inilah contohnya. Respon pengukuran terhadap konsentrasi yang diukur. Diandaikan di sini disiapkan 6 konsentrasi mulai dari 1 ppm sampai 6 ppm. Instruksi berikutnya, amati secara visual. Jadi lihat secara visual. Dan identifikasi daerah pengukuran yang linier. Kalau kita lihat di sini, 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm dia sudah mulai membelok. Tidak linier lagi. Jadi, batas liniernya kurang lebih di 3,5 ppm. Lanjutkan sekarang pengerjaannya ke butir 2 Romawi.
Pada butir 2 Romawi dikatakan, siapkanlah belangko dan bahan acuan berupa senyawa murni tadi, ataupun belangko contoh yang ke dalamnya ditambah analit, sekurangnya 6 konsentrasi berbeda, tapi pada daerah kerja yang linier. Jadi, apa yang semula tadi kita siapkan 1 sampai 6 ppm, sekarang tetap 6 konsentrasi, tapi terdiri dari 1 ppm, 1,5 ppm, 2 ppm, dan seterusnya sampai daerah linier dicapai tadi pada 3,5 ppm. Plot lagi respon pengukuran pada sumbu A terhadap konsentrasi yang diukur pada sumbu X. Amati kembali kurvanya, apakah ada outlier yang tidak tergambarkan pada regresi. Hitung koefisien regresi, hitung dan plot residual value. Apa itu residual value? Di sini diterangkan perbedaan antara nilai Y yang sebenarnya, yaitu Y pengamatan yang kita amati dari respon instrumen, dengan nilai Y yang diprediksi oleh garis lurus untuk setiap harga X. Kita akan lihat lebih lanjut pada slide berikutnya, tapi sebelumnya di sini dikatakan tahapan daerah kerja linier ini diperlukan untuk menguji daerah kerja yang linier dan pada daerah mana. Daerah linier tadi kita bisa gunakan untuk penetapan kalibrasi titik tunggal atau kalibrasi terhadap hanya satu konsentrasi. Ini seperti yang saya katakan tadi, biasanya kita lakukan untuk analisa menggunakan HPLC atau GLC, tidak setiap saat kita menggunakan kurva kalibrasi. Tapi daerah kerja yang linier, walaupun dilakukan perbandingan satu titik, harus ditetapkan terlebih dahulu. Hal lain yang perlu mendapat perhatian, Eurachem selalu menganjurkan pengulangan sebanyak 10 kali. Tapi khusus untuk daerah kerja yang linier, pengulangannya cukup 3 kali. Di mana untuk pengamatan visual itu hanya dilakukan dulu 1 kali. Jadi sebelum ini dilakukan dulu 1 kali untuk mengamati mana daerah kerja linier. Setelah ditemukan daerah yang linier, baru itu diulang sebanyak 3 kali. Kita akan beranjak pada bagaimana menghitung koefisien regresi, bagaimana menghitung residual value. Koefisien regresi biasa juga disebut koefisien korelasi. Dan rumus dari koefisien korelasi di sini diberikan rumusnya, di mana R kecil adalah koefisien korelasi, XI adalah nilai dari variabel X. Variabel X itu adalah konsentrasi larutan yang diukur. X bar adalah rata-rata dari variabel X, YI adalah nilai dari variabel Y, yaitu respon dari setiap konsentrasi yang diukur, dan Y bar adalah rata-rata dari variabel Y.
Nah, R sendiri, koefisien korelasi, itu merupakan ukuran korelasi linier antara dua kumpulan data, X dan Y. Dikatakan bahwa R yang baik adalah yang mendekati 1. Jadi kita lihat pada 3 gambar di bawah ini, kalau R sama dengan plus 1 atau R sama dengan min 1, ada korelasi yang baik antara titik dan garis. Ya, jadi titik-titik bisa jatuh pada garis. Tapi apabila R sama dengan 0, tidak ada korelasi antara X dan Y. Sehingga titik bertebaran di mana-mana tidak merupakan suatu garis. Pertanyaannya sekarang, bagaimana syarat keberterimaan R? Apakah R harus 0,9999 atau apakah dapat diterima apabila R hanya 0,970? Ini akan terjawab melalui uji koefisien korelasi menurut Pearson. Jadi Pearson memberikan satu ketentuan bahwa pada harga berapa R yang menunjukkan korelasi antara X dan Y sangat rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Jadi dikatakan korelasi baik kalau R-nya lebih besar dari 0,8. Kurang lebih demikian yang dikatakan. Nah, lebih lanjut, menurut Pearson, korelasi yang signifikan akan terjadi apabila R hitung itu R yang dihitung menurut rumus yang sudah diberikan pada slide sebelumnya lebih besar atau sama dengan R tabel. Inilah tabel Pearson. Apa yang kita lihat pada tabel? Kolom pertama memuat degree of freedom, derajat bebas. Dan didefinisikan di sini derajat bebasnya N-2. Jadi andai kata kita punya 5 pasangan data, kita membuat 5 seri standar, maka DF-nya adalah 3. Dan kalau kita membuat 6 seri standar, DF-nya adalah 4. Kemudian pada kolom kedua dan ketiga, itu memuat R tabel, koefisien korelasi tabel, untuk tingkat probabilitas atau confidence level 95% dan 99%. Kita yang bekerja di laboratorium selalu disarankan untuk menggunakan tingkat probabilitas 95%. Jadi kita memilih angka yang ada pada kolom di tengah ini. Untuk 5 buah pasangan data, yang berarti DF-nya 3, dari Pearson kita ketahui bahwa koefisien korelasi sudah cukup baik apabila mencapai angka 0,878 paling minimalnya atau lebih besar dari angka tersebut. Sekarang bagaimana dengan residual value? Tadi per definisi residual value adalah perbedaan antara respon yang teramati dari alat atau instrumen dengan respon hasil perhitungan menggunakan persamaan
garis regresi yang diperoleh. Diandaikan dari pasangan data X dan Y, 7 pasangan data di sini, diperoleh persamaan garis regresinya Y adalah atau sama dengan 1,93 X plus 1,52 sebagai interceptnya. Maka Y calculated, YC itu adalah Y hasil perhitungan atau Y calculated. Untuk mencari Y calculated, kita tinggal memasukkan setiap nilai X kepada persamaan di atas. Jadi kalau XI 0, berarti Y-nya 1,52. Tapi kalau X-nya sama dengan 2, ini 2, maka Y adalah 1,93. Kalikan 2 ditambah 1,52 adalah 5,38. Kemudian residual value didefinisikan sebagai Y pengamatan dikurangi Y calculated atau Y hasil perhitungan menggunakan persamaan garis regresi. Dan perhitungan residual value ini dibutuhkan nanti untuk mencari ketidakpastian garis regresi yang akan diuraikan pada seri dari video ketidakpastian atau uncertainty. Demikian yang dapat disampaikan mengenai linearitas. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendapatkan video-video berikutnya. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.